Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan jawaban dari DP Section 10 Quiz. Jadi ini salah satu kuis yang terdapat di Oracle, bagian SQL. Nah, untuk soal pertama, mari kita kerja sama-sama. Soal pertama, the with clause enables a select statement to define the subquery block at the start of the query. Process the block just once, label the result, and then refer to the result multiple times. Nah, jadi kalau with clause ini dia kayak select statement yang untuk mendefine dari block subquery pada bagian pertama query, lalu dia akan proses itu bloknya satu kali, lalu dia akan berikan hasilnya dan akan dirujukan ke hasil beberapa kali. Nah, ini benar atau salah? Kan kalau the with clause kan memang seperti itu ya. Jadi dia enable the select statementnya untuk mendefine blok subquery-nya pada bagian pertama query. Jadi jawabannya true. Nah, selanjutnya soal kedua. Table alias must be used when you are writing correlated subquery. Nah, jadi ini artinya itu table alias ini memang haruskah? Sudah haruskah itu ditulis saat mengerjakan correlated subquery? Saat menulis correlated subquery. Nah, sementara kan kalau menggunakan table alias kan itu opsional istilahnya. Jadi bisa tidak, bisa iya. Jadi jawabannya false. The with clause is a way of creating extra tables in the database. Nah, ini artinya kan with clause itu dia akan membuat extra table. Jadi dia akan buat lagi tabel extra di dalam database. Tapi kan sebenarnya tidak, karena kalau with clause itu kan hanya di tampilan saja. Sementara isi datanya itu kan tidak berubah-berubah. Karena ini kan data manipulation language. Jadi jawabannya false. Nah, examine the data in the payment table. This statement fails when execute. Select payment date, customer ID, payment amount. From payment, where payment ID sama dengan select payment ID from payment, where payment date lebih dari sama dengan 5 Januari. Ini jawabannya. Kan ini ditanya, ini statementnya gagal. Nah, ditanyakan cara agar dia benar. Nah, yang pertama kita lihat ini bagian sini. From payment, where payment ID sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu artinya dia subquery-nya itu harusnya single row. Nah, tapi ini kita lihat bukan harus single row kan, ini berarti kalau untuk yang operasi ini berarti seharusnya bagian select yang subquery-nya ini, yang bagian inner query-nya itu harusnya jawabannya hanya satu. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini where payment date lebih dari sama dengan 5 Januari or, nah berarti ini jawabannya sudah lebih dari 2, sementara yang operasinya ini berarti jawabannya itu sudah lebih dari 1, sementara yang diminta itu untuk operasinya itu hanya sama dengan. Jadi maunya ini digantikan oleh multiple query, multiple subquery, kayak in, any, all. Nah, jadi jawabannya itu change the outer query where clause to where payment ID in. Jadi ini seharusnya in, bukan sama dengan, bukan equal. Nah, when a multiple row subquery use not in operator, not in berarti tidak semuanya, equivalent to not in all, not all, if one of the values returned by the inner query is a null value. Nah, ketika multiple row menggunakan not in atau yang kayak gini kan, yang not all, if one, jika salah satu dari value-nya itu mengembalikan inner query-nya itu null. Nah, jadi
hasil dari keseluruhan query-nya itu apa. Nah, perlu diketahui yang kayak kita pernah pelajari, ketika inner query-nya itu null, maka the entire query-nya itu juga bukan null. Jadi jawabannya ini yang B salah. Nah, tapi kalau misalkan inner query-nya itu null, maka jawaban dari the entire query-nya, jadi query keseluruhannya, itu no rows. Jadi dia tidak mengembalikan apa-apa. Dia tidak kembalikan itu barisnya, tapi dia tidak mengembalikan null juga. Kayak begitu. Nah, selanjutnya kita cek nomor 6. Evaluate the select statement. Kita langsung baca ini. What would happen if the inner query return null? Nah, ini jawabannya kayak apa ya? Yang tadi ya. Jawabannya yang kayak tadi, yang nomor 5. Jadi jika inner query-nya itu null. Nah, kalau misalkan inner query-nya itu null, yang saya sudah bilangkan tadi, itu no rows. Bukan null, bukan error. Tapi dia tidak mengembalikan baris apapun dari outer query-nya. Which of the following is a valid reason why the query below will not execute successfully? Nah, jadi kenapa? Alasan apa? Kenapa query yang di bawah ini itu tidak bekerja dengan baik, tidak bisa dieksekusi dengan sukses. Nah, kita baca ini. Select employee ID, last name, salary from employees where department ID sama dengan equal select department ID from employees where last name like. Nah, ini kayak jawaban yang tadi, ini yang nomor mana tadi? Nah, kayak yang ini, jadi dia di sininya salah. Jadi di sininya single row, tapi di sini permintaannya itu seharusnya multiple row. Jadi kayak ini nomor 7 juga begitu. Di sini select department ID where last name like. Nah, kalau where last name like begini kan, itu berarti biasanya kan hasilnya multiple row. Jadi seharusnya di sini juga multiple row subquery juga. Tapi di sini sebenarnya yang di mana menunjukkan bahwa itu single row, single query, single subquery. Nah, berarti jawabannya a single rather than a multiple value operator was used. The SQL multiple row subquery extends the capability of the single row. Syntax stroke of the use which. Nah, jadi yang ditanyakan itu 3 operasi perbandingan dari SQL multiple row subquery. Nah, 3 operasi perbandingannya itu kan in, any, and all. Kalau untuk multiple row subquery. Nah, group function can be used in a subquery. Ya, group function dapat digunakan di subquery walaupun mereka mengembalikan banyak baris. Itu benar atau salah? Nah, kalau group function kan memang dia digunakan untuk mengembalikan banyak baris, jadi jawabannya true. Which comparison can only be used with a single row subquery. Nah, jadi operasi perbandingan mana yang yang dapat digunakan di single row subquery? Jadi jawabannya ini C, karena seperti yang tadi saya jelaskan, kalau in, any, and all itu dia multiple row subquery. Nah, di sini kau perlu untuk menghasilkan laporan yang mengandung yang berisi seluruh karyawan yang informasinya berelasi dengan karyawan Brad Carter sebagai supervisornya. Bagaimanapun you are not sure bagaimanapun kau tidak yakin supervisor ID yang digunakan oleh Brad Carter. Jadi gini. Untuk soal nomor 11 ini kita diminta untuk mencari seluruh karyawan yang dimana supervisornya itu
Brad Carter. Nah, tapi di sini kita tidak tahu ini supervisor ID-nya atau ID karyawannya ini si Brad Carter. Jadi kalau misalkan kita lihat dari jawaban yang ini yang benar, yang B. Select bintang from employees where supervisor ID. Jadi kita pilih seluruh karyawan dari tabel employee yang dimana supervisor ID-nya itu sama dengan employee ID dari tabel employee yang dimana last name-nya itu Carter. Jadi jawabannya B. Nah, seperti yang dilihat bahwa ini jawabannya B. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang pilihan yang lainnya, A, C, dan D, nah ini perlu kita perhatikan kalau bagian A, itu kan select bintang from supervisor. Nah, itu sudah jelas-jelas salah, karena yang diminta itu bagian employee-nya. Jadi A dan C itu sudah pasti salah, karena mereka langsung dilihat di tabel supervisor-nya, bukan tabel employee-nya. Nah, kalau untuk bagian D, select bintang from employees, where supervisor ID sama dengan select supervisor ID. Ini sudah jelas-jelas salah, karena yang diminta itu yang dimana supervisor ID-nya itu sama dengan employee ID yang nama terakhirnya itu Carter. Jadi jawaban yang benar itu B. Nah, untuk nomor 12, examine the structure of the employee department and order table. Nah, ini strukturnya untuk employee, tabel employee, strukturnya untuk tabel department, strukturnya untuk tabel orders. Nah, di sini kau ingin menampilkan seluruh karyawan yang mengorder sesudah the sales department. Oh, jadi kita di sini diminta untuk menampilkan employee seluruh karyawan yang ordernya itu setelah sales department. Jadi berdasarkan ini kita disuruh ingin tampilkan. Nah, konstruknya itu menggunakan apa? Nah, kalau misalkan ada 3 tabel begini kan, berarti kan kita ada kemungkinan pakai single row subquery. Karena kalau the having kan dia untuk dia untuk menggrupkan. Nah, ini juga menggrupkan. Group function juga menggrupkan. Berarti jawabannya ya single row subquery. Which operator can be used with subqueries that return only one row? Nah, kalau in, any, all kan dia itu multiple ya. Multiple, berarti jawabannya like. What will the following statement return? Select employee ID last name from employees where salary sama dengan select min from group by department ID. Nah, ini kalau select employee ID from employees where salary ini sama dengan select min salary from employees group by. Nah, ini kan dia udah group by. Nah, berarti ada kemungkinan ini banyak nih yang min salary-nya. Jadi yang dilihat itu salary-nya itu yang paling minimal dari setiap departemen. Nah, sementara kalau yang ini kan dia hanya single subquery. Berarti maunya yang ini dihilangkan. Jadi ini sebenarnya sejak awal sudah salah. Jadi jawabannya itu nothing. It is an invalid statement. Karena kalau yang list-list ini berarti kan ada hasilnya sebentar. Kalau dengan begini sudah pasti salah dia. Nah, you need to display all the players whose salaries are greater. Nah, kau harus menampilkan seluruh pemain yang gajinya lebih dari atau sama dengan gajinya si John Brown. Nah, operasi manakah yang akan kau gunakan? Nah, kan kalau lebih besar dari sama dengan, jawabannya seperti ini. Yang ini, yang A. Nah, sebelum kita finish test, kita cek dulu kan. Kita cek dulu. Nah, yang pertama itu the with clause ini true.
block just once. Okay, true. Table alias must be used when you are writing correlated subquery. Nah, ini false. The with clause is way creating extra table in your false karena dia menampilkan data extra. Yang ini change the outer query word clause. Nah, ini karena yang ini kan. When a multiple row subquery use not in operator one of the values. Okay, no rows return. Berarti jawabannya C. Nah, ini juga sama, berarti no rows would be return. Ini a single render dan a multiple value operator was used. 8C in any all group function can be used in subquery control may return many rows. True or false? Ini true. Which comparison? Ini jawabannya yang ini. C. Ini B. Karena yang ini select employees where supervisor ID. Ini a single row subquery. Ini like. Karena ini which operator can be used. Ini kan in any all kan sudah pasti multiple ya. What will the following statement return? Nothing. Karena yang ini grup banyak. Oke. Kita finish. Kita submit tesnya. Alhamdulillah. Kita berhasil dapatkan nilai 100. Saya potret dulu. Nah, baik itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.